Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kakak-kakak semuanya? InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan penjagaan terbaiknya untuk kakak-kakak semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan rahmat, keberkahan dan juga kesehatan kepada kakak-kakak semuanya insyaAllah. Baik kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada itu, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai daripada alam semesta ini, termasuk menguasai diri kita. Kakak-kakak yang soleh dan soleha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan selamat di dunia dan juga pasti akan selamat nanti di hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bersyukur. Maka daripada itu kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, setiap masa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian kita juga mengirimkan solawat dan juga salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang agung. Maka siapa yang mencintai beliau, maka dia akan selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Ustaz, bagaimana cara kita mencintai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dua bukti cinta kita kepada beliau. Yang pertama, yaitu mengamalkan sunnah beliau atau berusaha menghidupkan manhaj beliau. Yang kedua, yaitu dengan banyak-banyak mengirimkan solawat dan salam kepada beliau. Kalau mengamalkan sunnah, Masya Allah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bersama Nabi di dalam surga. Wow, itu luar biasa. Kok bisa demikian Ustaz? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu mengirimkan solawat dan salam kepada beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi ashran." Siapa yang mengirimkan solawat kepadaku satu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas satu solawatnya itu dengan 10 lipat rahmat. Maka daripada itu kakak-kakak yang soleh dan soleha, mari bersama-sama kita menjaga cinta kita kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnahnya serta mengirimkan solawat dan juga salam kepada beliau. Ustaz, bagaimana kita berselawat kepada beliau? Berselawatlah kepada beliau setiap kali mendengarkan namanya beliau disebut, atau setiap ada kesempatan melafazkan solawat kepada beliau, maka ucapkan, kirimkan solawat dan salam kepada beliau. Atau kalau mau Ustadz ajarkan satu solawat yang luar biasa, solawat ini bagus, solawat ini bagus kakak-kakak yang soleh-soleha. Bunyinya seperti apa? Ini kakak-kakak harus dengarkan ini. Harus dihafal dan banyak-banyak dilafazkan atau banyak-banyak dilantunkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bidh-dhalimin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini namanya salawat munjiat. Dan insya Allah kalau kita rajin melantunkan salawat seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah-fitnah orang yang jahat insya Allah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pastinya. Oke, baik kakak-kakak yang soleh dan soleha. Saya yakin kakak-kakak semuanya insya Allah kelak nanti menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa Ustadz yakin? Karena kakak-kakak itu semuanya insya Allah sudah menjadi kakak-kakak yang soleh dan soleha. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, Masya Allah, semuanya diisi dengan amal-amal soleh dan juga amal-amal kebaikan. Betul kan? Mulai dari mau tidur sampai mau tidur kembali, semuanya sudah kakak-kakak isi dengan amal-amal soleh dan juga amal-amal kebaikan semuanya. Makanya ustazah-ustazah itu subhanallah salut sama kakak-kakak semuanya. Diingatkan kakak-kakak jangan lupa berdoa sebelum tidur. Masya Allah, berdoa dia sebelum tidur, berwudu dia sebelum tidur. Kakak-kakak jangan lupa bangunnya cepat agar bisa sholat subuh. Subhanallah, kakak-kakak bangunnya cepat dan bisa segera melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, membantu ayah bunda merapikan kamar, merapikan rumah. Setelah itu kakak-kakak sudah mandi, sarapan, melaksanakan sholat duha, kemudian melaksanakan zikir bersama teman-teman. Ini luar biasa. Setelah berzikir, Masya Allah, dilanjutkan mata pelajaran, dimelanjutkan dengan belajar bersama-sama. Setelah itu, Masya Allah, ada di dalamnya pelajaran Al-Quran, melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan ayah bunda di rumah ataupun ada yang ke masjid. Luar biasa. Melaksanakan sholat asar, kemudian menegakkan sholat maghrib, kemudian sholat isya. Masya Allah, tidur dalam keadaan berwudu dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kakak-kakak sudah melakukan semuanya ini. Insya Allah kalau kakak-kakak bisa menjaganya, maka saya yakin kakak-kakak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai yang dijanjikan Allah dan juga sesuai yang dijanjikan sama Rasulullah, kakak-kakak pasti akan menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Surga yang paling tinggi nanti, yaitu surga Firdaus. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun terkadang muncul yang namanya rasa malas, meskipun terkadang tiba-tiba setan datang menggoda, dan memang seperti itu orang-orang yang beriman, selalu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan godaan-godaan setan yang terkutuk. Dibisikkan dengan sesuatu untuk menjauhkan kakak-kakak dari yang namanya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disibukkan dengan satu perkara, perbuatan sia-sia, sehingga kakak pun jauh dari amal soleh yang ustadz-ustadzah ayah bunda telah ajarkan. Entah itu setan menggoda kita melalui tontonan-tontonan film, entah itu setan menggoda kita supaya kita tidak baca Al-Quran, tidak sholat, melalui apa? Melalui game-game online. Intinya setan tidak akan pernah berhenti menggoda kakak untuk
agar supaya kakak-kakak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah kita tinggal diam? Tidak boleh kakak-kakak. Kita harus melawan setan. Kita harus menentang bisikan-bisikan setan. Kita lawan dia. Kita tentang dia. Kita harus menjadi muslimin muslimah, mukminin mukminah yang kuat hatinya, teguh pendiriannya, ibadahnya selalu menjadi nomor satu, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ada kakak-kakak ketika disuruh sama bundanya, nak solat, tidak langsung pergi solat. Tunggu dulu bunda, sabar sedikit lagi selesai. Lama-lama ditunggu, kok tidak solat-solat? Suaranya bunda sudah mulai keras sedikit. Kakak solat. Tunggu dulu bunda, sabar sedikit. Sedikit lagi katanya. Bundanya sampai datang buka pintu. Kakak solat. Baru dia bergerak pergi melaksanakan solat. Pertama apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam tempat, ke dalam kamar mandi untuk berwudu. Pura-pura dia tumpahkan air. Habis itu basahi muka sedikit. Keluar, dia tunjukkan ke bundanya. Seakan-akan dia sudah selesai berwudu. Ada yang pernah melakukan seperti ini? Ada. Setelah itu, dia masuk ke dalam kamar, dia gelar sajadah. Setelah itu pura-pura dia kedengaran mengucapkan Allahu Akbar, padahal dia sedang duduk-duduk saja dan tidak melaksanakan solat. Atau ada yang seperti ini kakak-kakak, dia masuk ke kamar solat dan begitu cepat tiba-tiba dia sudah muncul untuk main HP kembali. Bundanya tanya, sudah solat? Sudah. Tapi solatnya itu cepat sekali. Lebih cepat daripada ayam yang matuk-matuk makanan. Kok bisa seperti itu? Berarti orang seperti ini masih dikuasai dirinya, hatinya oleh setan. Sehingga setan itu hanya mengajaknya pada yang namanya kebinasaan, siksa Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka pertanyaannya, Ustaz, ayah bundaku sudah menyuruhku dalam kebaikan, beribadah dengan baik. Ustaz-ustazaku juga di sekolah selalu mengajak untuk melaksanakan ibadah, solat, zikir, baca Al-Quran dengan baik. Tapi kenapa ada rasa malas? Bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa melawan rasa malas saya itu? Karena rasa malas itu godaan setan. Bagaimana caranya saya bisa melawannya Ustaz? Maka Ustaz akan memberitahukan kepada kakak-kakak semua satu cara supaya kita bisa melawan daripada godaan-godaan setan. Termasuk godaan-godaan game online dan juga tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Ustadz akan mulai dengan bercerita. Kita punya nabi, kita punya rasul. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu malam yang gelap, malam yang sunyi, tidak ada penerang pada saat itu. Karena belum ada listrik sebagaimana yang kita punya saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah beliau bersama dengan istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat malam, dan solat malam ini tidak pernah ditinggalkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam pun Nabi selalu solat malam. Tidak ada malam yang berlalu kecuali Nabi melaksanakan solat malam kakak-kakak. Nabi melaksanakan solat malam. Beliau membaca ayat-ayat Al-Quran sampai beliau menangis, dada beliau bergemuruh, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika
itu Nabi SAW betisnya sampai bengkak. Betisnya sampai bengkak. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin bagimu surga, wahai Rasulullah? Kalau engkau wafat, surga terbuka untukmu, wahai Rasulullah. Tapi kenapa engkau, wahai Rasulullah, masih solat sambil menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan sampai betismu bengkak-bengkak, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, saya hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa demikian? Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada saya. Luar biasa. Maka daripada itu kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang ingin teguh dalam ibadah, mampu menjaga semua amal-amal ibadahnya, mampu menjaga istiqomah di atas semua amal-amal solehnya, maka ingat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Jangankan yang di sekitar kita, yang ada dalam diri kita saja, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu kita hitung semuanya. Nikmat mata yang kita gunakan untuk melihat, nikmat telinga yang kita gunakan untuk mendengar, nikmat hidung yang kita gunakan untuk bernafas, nikmat mulut yang kita gunakan untuk makan, nikmat lisan kita mampu berbicara, tangan untuk menggenggam, memegang, kaki untuk melangkah, berlari, bahkan kita mampu dengannya melompat-lompat. Nikmat Allah yang luar biasa begitu banyak kakak-kakak. Makanya siapapun yang mampu senantiasa mengingat nikmat Allah yang ada pada dirinya, maka dia pasti mampu menjaga amal-amal solehnya. Dia pasti mampu melawan godaan-godaan setan. Mata, nikmat penglihatan, kita syukuri dengan apa? Tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menonton, melihat video-video di HP. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka tidak akan sembarang kita lihat di HP. Kalau kita mensyukuri nikmat penglihatan ini, maka yang selalu kita lihat itu adalah Al-Quran, buku-buku kebaikan, buku-buku pelajaran, video-video yang bermanfaat, yang memberikan nilai-nilai kebaikan. Orang yang bersyukur kepada Allah pasti akan berkata dalam dirinya, bagaimana saya menuruti bisikan setan, sedangkan setan bukan dia memberikan saya nikmat mata. Bukan setan yang memberikan kepada saya nikmat penglihatan. Yang memberikan kepada saya adalah Allah. Maka ibadah saya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat pendengaran yaitu telinga. Orang yang bersyukur pada nikmat pendengaran pasti hanya akan mendengarkan yang baik-baik saja. Mendengarkan kebaikan-kebaikan saja. Tidak mungkin ketika setan menggodanya, hei dengarkanlah yang buruk-buruk. Pasti dia akan berkata, bagaimana mungkin saya taat pada setan, sedangkan bukan setan yang memberikan kepada saya telinga. Yang memberikan saya nikmat telinga dan pendengaran adalah Allah. Maka saya hanya beribadah kepada Allah. Nikmat mulut, lisan. Orang kalau bersyukur kepada Allah, pasti akan dia mengingat. Masya Allah, bagaimana mulut ini saya gunakan untuk berkata kotor, berkata jorok, menentang ayah, menentang bunda, melawan ayah, melawan bunda, berbohong kepada ayah, berbohong kepada bunda. Bagaimana mungkin? Karena berbohong itu adalah godaan setan. Dan kita syukuri nikmat lisan ini dengan cara tidak mengikuti bisikan-bisikan setan. Bagaimana saya mendengarkan bisikan setan? Di saat setan menggoda, berbohong saja sama ayah bundamu kakak. Bagaimana mungkin saya berbohong? Bagaimana mungkin saya mengikuti bisikan setan? Sedangkan bukan setan yang memberikan kepada saya mulut dan lisan. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan kepada saya untuk jujur.
baca Al-Quran, berzikir pagi dan petang, membaca Al-Ma'surat yang senantiasa dibimbing oleh ustadz dan ustazah. Tangan, kaki digunakan untuk sholat, bukan matuk-matuk seperti yang ustadz ceritakan tadi. Karena orang kalau bersyukur, dia pasti akan tahu bagaimana mungkin saya sholatnya main-main. Sedangkan nikmat tangan, kaki, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Maka daripada itu kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz, bagaimana caranya supaya saya bisa senantiasa menjaga amal soleh saya, ibadah-ibadah saya? Maka ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya kakak-kakak semua. Nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat akal berfikir, nikmat mulut lisan bisa makan dan berbicara, nikmat-nikmat yang lainnya Allah berikan kepada kakak. Maka syukurilah nikmat-nikmat itu dengan cara lawan godaan syaitan yang senantiasa mengajak pada keburukan dan kelalaian, dan hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang waktu dan sepanjang masa insyaallah. Jadi kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada alasan bagi kita untuk lupa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan bagi kita untuk lalai menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, pemberi nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah menjadikan kita para penghuni surganya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi Ustadz ulangi bagaimana caranya supaya kita mampu menjaga amal soleh kita dengan cara mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, maka sungguh ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kakak-kakak yang soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya kepada Ustadz, Ustadz, tapi main game itu enak sekali ya, tapi game online itu nikmat sekali Ustadz. Masya Allah, yang memberikan kenikmatan sehingga kita lalai tenggelam dalam permainan-permainan game online itu siapa? Syaitan, setan. Itulah godaan setan, itulah jebakan setan. Maka setiap kali godaan itu datang, langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana doanya kakak-kakak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kakak-kakak sudah hafal semua ini. Cuma jarang diucapkan atau dilafazkan. Setiap ada godaan, saya digoda sama setan ini untuk berbohong, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi mengantuk-mengantuknya, sedangkan azan sudah dikumandangkan, tiba-tiba muncul rasa malas untuk bangun, maka langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang membuai saya dengan godaan-godaannya supaya saya tetap mengantuk. Kita berlindung langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selalu bersandar kepada Allah, kita selalu mengingat nikmat Allah, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Allahumma ya Allah, teguhkan hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan kami senantiasa istiqomah dan mampu bersabar melaksanakan amal-amal kebajikan ya Allah, agar supaya kami menjadi hamba-hambamu yang selamat di dunia dan juga selamat nanti di hari kiamat ya Allah. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, ampunkan daripada dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan daripada setiap kesalahan-kesalahan kami dan dosa kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami juga istiqomah di atas amal soleh dan amal ketaatan ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami juga teguh dalam melaksanakan amal-amal kebajikan ya Allah, supaya kami semua sekeluarga insya-Allah kelak berkumpul di dalam surga Firdausmu, yaitu surgamu yang tertinggi ya Allah. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, jadikan kami hamba-hambamu yang soleh-soleha, ilmunya bermanfaat, ilmunya tersebar membawa kebaikan, dan juga ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa mendapatkan keselamatan dalam setiap kegiatan, aktivitas dan urusan-urusannya ya Allah. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, karuniakan kepada kami keselamatan dari fitnah kubur ya Allah. Karuniakan kepada kami keselamatan dari fitnah kehidupan ya Allah. Karuniakan kepada kami semuanya keselamatan dari fitnah neraka dan fitnah dajjal ya Allah. Ya Allah, limpahkan kepada kami semuanya rahmat dan keberkahan darimu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, inna na'udzubika minal barsi wal junun, wa na'udzubika minal juzami, wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari penyakit hilangnya akal. Kami mohon kepadamu dari penyakit kulit dan juga dari penyakit-penyakit yang menular. Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari penyakit-penyakit yang menyiksa dan penyakit-penyakit yang membinasakan. Rabbana ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik kakak-kakak yang soleh-soleha semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan mengijabah daripada doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.